Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang masih ataupun pernah melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah di samping saya adalah Rorencia. Selamat malam, Roren. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir menembus mata batin malam hari ini. Sama-sama. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak? Pernah, jadi dulu kayaknya udah beberapa tahun yang lalu rumah aku yang dulu itu memang banyak. Apanya? Ya, jadi sering digangguin. Seperti apa gangguannya? Kayaknya nggak kenal jam ya, jadi dia siang-siang aja suka ada bunyi, terus kayak ada barang dijatuhin, itu bener-bener di depan mata gitu. Dari yang mulai takut sampai akhirnya jadi lama-lama terbiasa sih pada saat itu. Kamu sendiri pernah diganggu? Pernah ngalamin langsung? Nah, Kayak gimana kejadian? kalau aku kebetulan di kamar aku waktu itu pas mau pipis, jadi kan gelap tuh. Pas mau pipis, pas buka bed cover tuh kayak ada sosok perempuan gitu, kayak rambutnya ketutupan, jadi kayak model-model di film-film yang Sadako ya, yang mirip-mirip gitu. Jadi ada badannya, ada wujudnya, tapi mukanya nggak kelihatan. ketutupan rambut semua. Kayak mau nimpa gitu, jadi aku baru mau buka bed cover terus dia yang kayak di tengah-tengah gitu, kayak tinggi gitu. Terus akhirnya aku jadi nggak jadi pipis, pada saat itu aku nggak jadi ke toilet, aku tahan. Aku tahan sambil baca doa, ya udah akhirnya aku berusaha lupain sih sampai akhirnya aku tidur. Ya tidur juga nggak bisa tidur juga sampai pagi, sampai ketemu terang, ya udah. Tapi setelah itu nggak datang lagi, nggak ganggu lagi? Nggak lagi. Sampai sekarang masih? Udah nggak. Oke, baik, mudah-mudahan sih nggak pernah ngalamin hal kayak gitu lagi. Amin, ya. jangan sampai. Baik, Roren, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Pemirsa, saat ini Roy Kiyoshi sedang berada di war room untuk memilih partisipan yang akan kita ajak di menembus mata batin malam hari ini. Malam hari ini, saya akan memilih salah satu partisipan kita. Dari 10 partisipan, saya akan memilih satu partisipan yang bermasalah dan kasusnya sangat fatal. Dan saya melihat dari mata batin saya, dia mempunyai teman gaib dan lekat erat dengan dirinya. Saya akan memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Dan kepada 10 partisipan kita, silakan ke belakang. Saya akan memilih partisipan yang memiliki kasus permasalahan gaib, berteman dengan makhluk gaib. Mati suri dan misteri teror gaib. Dan saya akan memilih tangan dia. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Silakan. Ya, dari sekian banyak partisipan yang hadir, ini yang dipilih. Iya. Kenapa kamu pilih dia? Saya melihat ada permasalahan gaib yang sangat aneh dan unik dan langka juga. Saya merasa ada pertemanan antar lintas manusia dengan alam gaib.
Boleh saya tahu namanya dan tanggal lahirnya berapa? Nama saya Yanti. Yanti? Ya. Tanggal lahir saya 29 Februari 1982. 1982. Dari namanya yang saya tahu, saya merasakan adanya perjalanan hidup Yanti yang sangat dahsyat sekali yang belum tentu orang akan ngalamin itu. Saya melihat Yanti apakah pernah terjadi satu kasus seperti sakit besar. Iya, saya pernah mengalami mati suri 5 tahun yang lalu. Oke, baik. Itu termasuk sakit besar juga ya? Iya. 5 tahun yang lalu mati suri. Dan saya ngerasa mati suri ini berbeda sekali ya. Setelah ditelusuri dari mata batin saya dan tanggal lahir ini, malah membawa gift. Malah mempunyai semacam kayak bakat dan gift untuk ngelihat hantu. Apakah itu betul? Iya, betul. Mas Roy. Jadi pada 5 tahun yang lalu saya mengalami sakit dan di situ saya mati suri ketika jasad saya sudah dikubur di liang lahat, ya, tapi baru diberi papan di liang lahat itu. Nah, jadi tapi setelah saya mengalami mati suri, di situ saya ada 2 cahaya. Ada 2 cahaya itu menghampiri saya. Nah, dan 2 cahaya itu mengantarkan saya tidak tahu itu di mana. Tapi pada saat di perjalanan itu saya melihat keluarga saya yang sudah meninggal, saya melihat mereka ada di situ. Saya melihat nenek saya, kakek saya melihat om saya. Jadi di perjalanan itu saya melihat keluarga saya yang sudah meninggal. Nah, 2 cahaya itu mengantarkan saya untuk melihat sosok yang sudah meninggal itu. Nah, setelah itu tiba-tiba saya kembali kepada diri saya dan saya terbangun. Saya terbangun pada saat itu. Saya kembali ke rumah saya dan saya menemukan 2 permata di kamar saya. 2 permata tuh? Iya. Sebelumnya nggak ada ya? Sebelumnya tidak ada. Setelah saya mengalami mati suri itu, saya jadi bisa melihat makhluk gaib. Saya bisa melihat ternyata ada 2 sosok kuntilanak itu selalu mengikuti saya dan selalu ada di samping saya gitu. 2 sosok kuntilanak? Iya. Tapi mereka sosok yang baik. Mereka ingin berteman dengan saya dan mereka bercerita tentang sebelum mereka meninggal, mereka bercerita kepada saya. Jadi mereka ingin berteman dengan saya. Mereka sosok yang baik. Ini kalau saya tiba-tiba merinding ya? Iya, dingin ya. Ini sosok kuntilanaknya ada di sini nggak? Iya. Mereka selalu ikut dengan saya. Ada di mana? Dia ada di belakang sana. Satu lagi ada di situ. Sebelah sini. Iya, Sebelah iya, aku. sebelah. Dia ingin berteman dengan saya. Kamu Dia- manggil dia- mereka apa? Satu namanya Alena dan Ada satu namanya? lagi namanya Lauren. Mereka kakak beradik. Iya. Alena dan Iya. Lauren. Ini namanya udah ditulis ya? Iya.
Jadi saya tuh udah menebak dari awal apa yang saya lihat. Dua cahaya, Alena dan Lauren. Tapi saya belum tahu ternyata itu kuntilanak. Iya. Saya pikir Alena dan Lauren yang saya di dalam kepala saya itu adalah sosok yang masih hidup. Ternyata di sini saya melihat ini adalah makhluk halus, arwah penasaran. Dan Alena dan Lauren udah saya tulis dari tadi sebelum kamu ngomong. Dan ternyata mereka adalah kuntilanak. Iya. Dan ternyata mereka adalah kuntilanak. Saya boleh minta kanvas kah? Kamu bisa komunikasi sama Alena dan Lauren ini? Bisa. Pada awalnya itu saya tidak tahu kalau mereka makhluk halus. Saya pikir mereka orang biasa sama seperti saya. Tapi mereka bercerita ternyata mata batin saya itu sudah dibuka. Dan saya melihat sosok mereka. Itu sejak kamu mengalami mati suri itu? Iya, sejak saya mengalami mati suri saya jadi bisa melihat makhluk halus. Waktu mereka cerita sebab kematiannya, itu kenapa mereka bilang? Ya, mereka pada saat itu masa penjajahan Belanda ya. Jadi satu orang ini yang bernama Alena, nah dia diperkosa oleh prajurit Belanda itu. Dia diperkosa, tapi dia lehernya ada dia dicekik. Dia cekik, makanya lehernya itu rusak, Alena itu. Alena lehernya rusak. Iya, itu kakaknya. Lauren itu adiknya. Jadi Lauren itu dia mau menolong kakaknya. Nah tapi dia dihajar oleh senjata itu. Dihajar oleh prajurit Belanda dengan senjata tembakannya itu sehingga kepalanya hancur. Makanya mereka meninggal. Mereka cerita ke saya seperti itu. Saya merasakan kehadiran Alena dan Lauren ada di sana. Iya, betul. Betul Mas Roy. Coba deh, orang yang pakai topi itu sama yang 3 orang itu tempatnya kan tempat Lauren dan Alena. Kamu bisa komunikasi sama mereka nggak? Iya, bisa. Bisa. Iya. Silakan coba kamu tanya sesuatu atau mereka mau apa gitu. Alena, dia hanya tersenyum aja, dia hanya ingin melihat aja. Dia tidak mengganggu. Dia baik kok. Kalau Alena memang sedikit temperamen. Kalau Alena sedikit temperamen, tapi baik sebenarnya. Cuman karakternya temperamen. Kalau Lauren itu dia pendiam, pemalu. Saya melihat Lauren lebih serem daripada Alena ya. Iya betul Mas Roy, betul. Saya melihat yang Karena Lauren dia kepalanya dia hancur. Itu yang dipukul. Iya dipukul oleh senapan itu. Jadi Mbaknya selama ini ngelihat Alena sama Lauren itu memang dalam keadaan baik-baik aja, maksudnya mereka nggak pernah macam-macam. Iya mereka nggak pernah macam-macam. Selalu Mereka hanya butuh teman. Mereka justru menganggap saya seperti kakaknya. Saya sebenarnya agak terganggu juga ya, karena kan saya bukan hanya melihat mereka, tapi saya bisa melihat pocong, saya bisa melihat genderuwo gitu. Yang lain-lain juga? Iya, saya bisa. Yang nggak utuh? Iya. Ini di studio ini selain Alena dan Lauren ada juga yang lain? Saya melihat ada pocong juga di sini. Kamu bisa melihat Iya. gimana? Alena dan Lauren ini orang asing? Ya, dia orang asing Belanda. Saya yakin lama-lama Alena dan Lauren pada suatu saat nanti dia pasti akan pergi jauh
meninggalkan kamu sih, Yanti. Apakah kamu udah siap? Iya, saya siap. Sebenarnya harapan kamu kamu pengen dia pergi apa enggak sih? Ya saya pengen dia pergi dan saya pengen mata batin saya ini ditutup gitu karena saya jadi merasa terganggu, saya bisa melihat semuanya. Oke, tadi kamu bilang kan Alena sama Lauren suka membantu kamu ya? Iya, Membantu dalam hal apa? ya itu dalam hal mungkin berteman. Oh itu? Iya, atau mungkin ada laki-laki yang mendekati saya. Dia tahu itu laki-laki tidak baik, laki-laki baik itu dia tahu. Saya ngerasa, jujur ya, mohon maaf, saya ingin menyampaikan pada si Mbak Yanti. Justru Alena dan Lauren yang menghambat pintu perjodohannya. Dan sampai sekarang saya lihat Yanti tuh benar-benar kesulitan sekali untuk mendapatkan pasangan. Karena benar-benar Iya. kayak mental, semuanya mental. Iya, betul. Betul Mas Roy. Karena tanggapan Alena dan Lauren, dia tidak baik gitu. Semuanya dibilang nggak baik sama dia. Iya, betul Mas Roy. Itu bunyi apa? Kamu juga denger? Aku dengar sesuatu loh, Bay. Iya. Kayak ada suara ketawa. Saya dengar suara orang deh tadi. Iya. Suara nafas orang. Dan saya dengar suara Barusan. ketawa orang. Saya ketawa dengar. Saya ketawa dengar. Ketawa dengar. Tapi saya dengar suara kayak nafas di kuping saya. Saya ngerasa kok ada yang aneh ya. Ini ada yang terlewat nih, kita mundur lagi ke belakang. Nggak belum dibahas. Tadi kamu katanya begitu pulang ke kamar, Iya, melihat ada 2 permata. iya. 2 permata. Begitu saya ambil itu cahaya, dia cahaya, 2 cahaya itu. Nah, dan itu saya merasakan itulah sosok Alena dan Lauren itu. Berarti dari 2 permata itu dong rumahnya? Iya, betul. Tiba-tiba 2 permata itu ada di dalam kamar saya. Itu punya mereka sebenarnya? Iya. Perhiasan mereka? Iya, betul. Riasannya masih ada. Masih ada. Kebetulan saya bawa ke sini. Mungkin saya bisa ambil dulu. Kau mau lihat nggak, Ron? Kamu izinin nggak? Izinin. Iya, sebentar ya, Mas Roy, saya ambil dulu. Siap. Silakan. Baik. Mereka masih ada di sini, Ron. Aku masih lihat mereka masih ada di sini. Karena mereka agak-agak orang luar, jadi warna rambutnya tuh agak-agak kayak coklat-coklat gitu. Aduh, tapi kesini dengan niat baik loh sebenarnya, Yanti. Iya. Karena kalau misalnya ada yang kesurupan, saya wanti-wanti ya. Ini Mas Roy. 2 permata ini yang ada di dalam kamar saya. Dan saya juga ada menemukan benda-benda asing lainnya. Nah, seperti keris, seperti cincin ini itu saya temukan di pekarangan rumah saya. Diberantakin boleh, Kak? Iya, boleh Mas Roy. Dikeluarin. Ini semuanya kamu temuin aja gitu? Iya, tiba-tiba ada di kebun belakang saya, kebun belakang rumah saya. Nah, dan ini cincin ini saya temukan di taman depan. Dan ini gelang ini saya temukan di tanaman saya. Tanaman bunga saya tiba-tiba ada gelang ini. Dan keris-keris ini juga ini ada di tanaman bunga saya. Coba saya lihat ya. Saya ngelihat barang-barang ini negatif. Ini udah lama sama kamu ya? Sudah lama Mas Roy. Saya ngerasa saya juga masuk ke dalam rumah kamu. Nomor rumah kamu 16. Iya betul Mas Roy.
Jadi saya masuk ke dalam sini, pekarangannya ada tanah merah. Sebelum masuk ada batu-batuannya dulu, Bay. Dan kemudian saya ngelihat ada tanah merah dan ada angka 16 di sana. Betul Mas Roy, itu nomor rumah saya. Dan saya ngerasain lagi, ini energi negatif yang bisa membuat orang-orang sekeliling kita jadi negatif juga. Harusnya ini disita sih. Dan saya ngerasa ada banyak makhluk di sini, ada pocong dan kuntilanak yang ada di belakangnya Bayu sekarang. Hah? Dari sana, kamu rapat deh sekarang. Semuanya rapat, tidak ada yang renggang. Dan akhirnya pindah ke situ. Sekarang ada di belakang saya. Iya, di lukisan tersebut, Alena dan Loren, ya kan? Betul. Entah kenapa ya, saya melihat Alena dan Loren ya. Dia kok suka banget ya sama sosok Bayu. Iya. Karena apa ya, mungkin karena memang dia butuh pertolongan ketika dia meninggal, diperkosa kan ya. Iya. Jadinya dia butuh pertolongan seseorang kan. Iya. Iya. Jadinya dia kayak terbawa-bawa. Itu di belakang kamu itu ada lukisan kuntilanak dengan otak yang berceceran. Yang kedua, lukisan yang kiri, kalau kamu nengok deh. Yang kedua itu lehernya berdarah. Sesuai yang kau bilang. Iya, betul. Betul sekali. Saya minta diupah. Dia bisa dipanggil nggak, Roy? Mungkin dipanggil supaya kita bisa komunikasi. Iya. Gak tahu perlu. Kayaknya kita perlu, medium atau tampaknya Mbak Yanti sendiri bisa berkomunikasi bisa manggil. dengan sosok Alena dan Loren ya. Iya, bisa. Coba kita lihat. Aduh. Ya, sepertinya Alena dan Lauren ini dia suka dengan Mas Bayu. Dia suka dengan Mas Bayu. Suka kenapa? Ya, dia suka karakter laki-laki yang wibawa. Ya, Tapi mereka nggak minta apa-apa dari saya kan? enggak. Kagum dengan Mas Bayu. Ini nggak akan ikut saya kan? Enggak sih. Bisa dipanggil nggak? Untuk kita minta pergi baik-baik. Alena. Loren, Alena, Loren datang kemari. Tunjukin kalau misalnya kalian datang ada sesuatu yang bergerak atau sesuatu yang eksistensi kamu harus kalian tunjukkan. Alena, Loren datang. Alena, Loren datang. Tampaknya Alena dan Loren tidak welcome sama saya ya. Dia akan datang, Mas Roy. Iya, dia sih bakalan datang bentar lagi. Iya. Ya, sebenarnya dia sudah datang dari tadi, tapi dia tidak mau nunjukin full satu badannya semuanya. Eksistensinya. Bisa panggil lagi. Kamu bisa panggil Alena dan Loren lagi, kita bareng-bareng manggil. Iya, Mas Roy. Alena, Loren. Alena, Loren datang. Alena, Lauren datang. Dari sebelah sini. Dia senang ya Beda. ternyata digambar sosoknya ya. Di sini kenapa energinya beda ya? Iya. Iya. Tuh, anginnya beda di sini. Alena datang kemari. Loren, Alena. Udah datang sih sebenarnya. Ya. Itu Lauren. Ini tim kita kan?
Ya itu Iya. Tim. Dari Antv. Ini Lauren. Iya, ini Lauren. Lauren masuk. Lauren. Iya, Lauren. Lauren, tolong jangan ganggu manusia. Tiba-tiba aja gitu. Selamat malam. Mbak. Ini dari tadi di sini. Tadi palanya nggak gini. Mbak. Ini Laurennya ya. Keluar dari tubuh anak ini. Kau pergi kamu dari sini. Harus dipaksa. Pergi kamu dari tubuh anak ini. Udah bisa dengar saya belum? Mbak. Kamu bisa kendaliin Jangan kan gitu. teman-teman kamu Jangan sebenarnya. gitu, Mbak. Jangan sampai masuk ke orang lain kan. Jangan kesini deh. Jangan kesini Iya, dulu. saya coba Mas Roy. Jangan kesini dulu. Itu tadi yang Lauren. Alenanya? Iya, itu Lauren. Itu Lauren. Itu Lauren. Alenanya ada di mana? Alena masih di sini juga. Saya justru pegang ini supaya mereka datang kemari. Bisa panggil juga nggak Alenanya? Alena datang kemari. Panggil Alena datang deh. Alena. Alena. Datang kemari, Alena. Ini dia kenapa? Alena sudah datang ya? Iya, Alena sudah datang. Coba lihat belakang kamu deh. Itu ada Alena nggak di situ? Ada. Tuh lihat deh. Ada yang dada-dadain kamu. Iya. Iya. Itu Alena. Deketin dia deh. Nak, kamu maunya apa sih, Kamu suruh Alena? pergi bisa nggak? Kamu usir dia. Iya, saya coba. Coba. Coba deh omongin. Alena. Geser dulu. Lihat itu dupanya kena kaki, pedes loh. Pergilah dari sini, Alena. Alam kita sudah Alenanya berbeda. lebih diem ya. Iya. Kayak diam aja gitu. Iya. Pergilah. Dia nggak ada Kamu dengan ekspresi loh. tenang, Alena. Nggak ada ekspresi, bener-bener Tangannya kayak datar gitu banget. lagi. Alena, Kita Kita ambil dupanya, dia marah nggak ya? dia pingsan kali. Tapi Dari kalau tadi nggak mudah tapi mulai kita harus ajak komunikasi biar dia keluar. Alena, selamat malam. Alena, Di sini ada permen nggak? kamu tinggalin ya orang ini. Nangis dia. Kamu tinggalin ya. Kamu jangan nangis. Alamnya Udah berbeda. beda. Saya ambil ya. Saya ambil. Alena. Oh, siap-siap di take out dong. Alena. Pergilah kamu sekarang, Alena. Alam kita berbeda dan kamu harus tenang di sana, Alena. Saya akan mendoakan kamu supaya kamu bisa lebih tenang di sana. Oke, di take out. Di take out. Mukanya jadi pucat gitu ya. Mukanya pucat banget. Coba diangkat. Dia nangis. Ternyata setan beneran ya. Iya, betul. Nangis dia, kasihan dia. Itu nangis tadi. Nangis. Dan unpredictable.
My God, ternyata kita bermain dengan hantu. Lo ngerti nggak maksud aku, Boy? Iya. Kau yang ngeliatin lagi. Netes. Jadi sekarang saya ngerasa Lena dan Warren udah nggak mau lagi sama kamu. Sekarang mereka udah pergi ya. Mereka tuh sebenarnya cuma pura-pura baik sama kamu. Tapi mereka tuh pergi tuh tadi nangis. Itu tadi kepanasan. Saya pengen kamu hidup tenang. Satu lagi, ini semua dibuang ke laut. Mudah-mudahan jangan berteman lagi sama yang begini-begini. Dan kalau selama ini kamu bisa ngelihat hal-hal yang nggak kasat mata gitu. Mudah-mudahan dengan ini dibuang, airnya kamu bisa ketutup tuh. Iya. Gak bisa lagi ngelihat hal-hal gaib lagi ya. Iya, Mas Bayu. Selamat ya buat Yanti, udah lepas dari si Alena dan Loren. Saya turut senang sama kamu. Tapi ya kamu harus berdoa juga sama yang di atas. Iya, Kalau Mas. misalnya kamu sering doa gitu, makhluk gaib atau makhluk halus tuh nggak berani deket sama kamu. Ya? Terima kasih, Mas Roy. Iya, terima kasih Terima kasih, sama-sama Mas Mbak Roy. Yanti. Terima kasih Mbak ya. Iya, terima kasih Mas Ini Bayu. dibawa ya? Mbak, Sama-sama. Terima kasih. Silakan. baiklah. Saya permisi dulu. Ini dibawa aja. Iya. Baik. Terima kasih. Selamat malam. Makhluk gaib hanya berpura-pura baik dengan kita. Padahal mereka hanya ingin menyesatkan kita. Dan partisipan yang berikutnya akan kita hadirkan malam hari ini. Saat ini, Roy Kiyoshi akan menuju ke War Room untuk memilih partisipan yang akan diajak ke depan meja kejujuran. Malam ini saya akan memilih satu dari 9 partisipan kita yang memiliki masalah gaib. Dan dia bersekutu dengan makhluk gaib untuk mendapatkan keuntungannya sendiri. Dan sekarang dia diteror oleh makhluk tersebut dan menderita. Dari 9 partisipan kita akan memilih satu. Silakan untuk ke belakang semuanya. Dan saya akan memilih satu partisipan dengan permasalahan kehidupan, jimat, pesugihan, dan kematian. Dan saya akan memilih tangan dia. Silakan duduk di sana. Silakan duduk semua. Terima kasih Roy. Sebelumnya boleh saya tahu namanya siapa dan tanggal lahirnya? Nama saya tanggal Dengan lahir 03 12 1992. 3 10 16. Bingung gak lo? Jadi sebenarnya di sini kamu nomornya 52 ya? Iya, Baik. Jadi sebenarnya rumahnya ini saya nggak tahu kenapa punya perasaan gak enak sama sekali berhubungan dengan rumah. Dengan rumah. Oke, Ya. kamu kenapa milih Icat sebagai partisipan kita? Kalau dilihat dari angkanya semuanya jelek ya. Jadi saya memilih Icat secara random dan saya merasakan kasus-kasus yang sangat fatal dan sangat unik dan merugikan. Itu juga bisa jadi inspirasi buat pemirsa di rumah juga bagaimana cara mengatasi gitu. Ya, Nah, sang Icat ini nih gak sengaja saya pilih
itu berdasarkan intuisi saya, kayaknya saya pengen bahas nih orang nih tangannya karena ada sesuatu hantu. Kayak energi gaib gitu, energi hantu, arwah gentayangan dan roh-roh penasaran seperti itu. Iya. Selama ini Mas Icat pernah nggak berurusan dengan hal-hal mistis, hal-hal gaib gitu? Kalau selama saya hidup, belum pernah sih sama sekali. Tapi semenjak saya menempati rumah itu, saya baru pertama kali ada pengalaman bersama makhluk-makhluk seperti itulah. Tadi saya sebutin nomor berapa? 52. 52. 52. Ini rumah kamu kan? Iya, Apa rumah om atau rumah... sebenarnya itu rumah pemberian dari tante saya, Mas Roy. Jadi itu saya punya keluarga dulu lumayan mapan lah dibilang, lumayan kaya raya, hasil kerja keras bapak saya. Tapi semenjak almarhum meninggal, bapak saya meninggal sekitar 5 tahun lalu karena penyakit komplikasi, kami sekeluarga jadi jatuh miskin. Ibu saya menjanda dan saya sebagai tulang punggung keluarga, anak sulung harus kerja keras banting tulang. Tante merasa kasihan kepada kami sekeluarga. Jadi dengan rasa terima kasihnya dia, soalnya waktu itu selama ayah saya hidup, waktu tante saya baru berkeluarga, itu mereka masih susah, dibilang masih kurang mampu. Terus ayah saya membantu keluarga tante dengan kekayaannya, dibantu keluarga tante sampai tante sekarang punya suami yang mapan juga. Om saya mapan sekarang. Jadi pemberian rumah ini sebagai rasa terima kasih. Jadi Mas Icat Iya. mendapatkan rumah dari Tante, tantenya iya. sebagai bentuk ungkapan terima kasih. Iya benar. Karena selama ini hidupnya dibantu oleh keluarga Mas Icat. Iya benar Mas Bayu. Nah terus masalahnya di mana? Masalahnya sekarang setelah rumah itu udah saya sempat tempatin dari 2015-an lah. Nggak lama sih, saya merasa nggak nyaman sama rumah itu. Apa yang bikin gak nyaman? Selama 1,5 tahun saya tempatin, banyak kejadian-kejadian aneh masih yang saya alami. Misalnya? Seperti waktu saya beraktivitas, saya lagi nonton TV, lagi makan, lagi masak di dapur, itu ada yang mengganggu, ada yang Iya. ngikutin gitu. Tapi pas saya ngelihat sekeliling, kok nggak ada orang, kayak ada yang ngejar-ngejar saya gitu. Ada yang Ada suara langkah iya, kaki. langkah kaki betul pas lagi tidur. Terus kalau tengah malam badan saya suka merasa panas gitu, padahal AC dinyalain. Ini rumahnya Mas Icat ini berhantu. Roy. Iya, kalau dilihat dari ini saya hitung-hitung, akhirnya angka 1. Dan ini rumahnya sebenarnya berhantu loh. Iya, saya ngerasa gitu sih. Haunted house yang lebih ini loh. Jadi di situ saya melihat nggak cuma satu arwah gentayangan. Jadi roh penasaran. Kamu nggak tahu itu rumah bekas bunuh diri? Nggak tahu, Mas Roy. Soalnya pas dikasih dari tante itu rumah udah keadaan rapih, udah terawat, udah ada penjaganya juga, pembantunya dikasih juga. Dalam penglihatan batin saya melihat di sini dari angka-angka ini nih ya, dihitungin semuanya. Saya ngelihat di sini ada chandelier gitu ya. Maksudnya tuh apa tuh? Lampu kristal, lampu ruang tamu, ruang Iya, makan, iya. chandelier gitu. Ada. Di Ada. tengah, di ruang tamu. Di ruang tamu Iya. chandelier. Dan di arah situ sebenarnya saya ngelihat ada karpet warna merah, iya kan? Iya, Dan warna merah, dan ada lukisan kayak semacam lukisan padi gitu loh. Kayak lukisan padi Iya. di bagian living, di bagian ruang tamu. Nah, di bagian situ juga menyeramkan ternyata. Saya melihat bentuk-bentuk aneh yang saya gambar. Menurut saya, kalau si Icat nggak betah, punya pilihan bukan? Kenapa nggak pindah kalau emang sudah nggak nyaman? Iya, Mas. sebenarnya saya dan ibu saya sekeluarga ada rumah juga, rumah kecil Nah terus? di daerah kawasan Jakarta. Cuma karena rumah dari pemberian tante ini besar juga kan lumayan, dan dia tante bilang jangan sampai kosong, harus ditempati. Dia kasih petua gitu. Jadi
karena kami nggak enak kalau udah dikasih secara cuma-cuma, ya udah kita tempati. Tapi tantenya Mas Icat nggak pernah punya pengalaman atau mungkin cerita dia diganggu atau mungkin memang dulu rumahnya pernah dijadikan tempat bunuh diri atau apa gitu. Kalau saya cerita tentang rumah ini, pasti dia nggak pernah percaya, Mas Bayu. Dia nggak pernah mau percaya kalau rumah itu berhantu, ada setannya gitu banyak. Dia nggak pernah mau percaya karena dia orangnya benar-benar realistis banget gitu. Jadi dia bilang semua omong kosong. Kenapa kamu gambar pocong, Roy? Saya melihat pocong di rumah dia. Pertama saya baru masuk di living room. Saya masuk ruangan tengah, kemudian ada lukisan, dan saya masuk lagi di bagian situ tuh ada kamar utama di bagian bawah. Lantai pertama ada kasur, nggak tahu tuh kayak nggak pernah ditinggalin atau seperti apa. Kasurnya agak sedikit. Saya begitu masuk ke dalam kamarnya tuh kayak bau spray yang belum dibersihin. Kayak bau apa ya? Bau kamar apek. Bau apek. Bau apek Sudah itu nggak kayak lama ditempatin. iya, sudah lama belum ditempati, dan itu saya merasakan dan saya melihat spray warna biru. Iya betul, warna biru-biru tua. Ini aneh loh rumahnya. Menurut saya rumah ini berhantu. Ini rumahnya angker. Rumahnya angker sekali. Bener-bener angker sekali, bener. Jadi sampai sekarang tantenya Mas Icat nggak tahu kalau rumah ini angker. Nggak tahu. Taunya itu rumah dibeli dengan keadaan bersih dan aman dan nyaman gitu. Tapi tantenya tahu nggak kalau Mas Icat datang ke Manus Mata Batin untuk cerita mengenai rumahnya ini? Tadi sore udah saya WhatsApp tante untuk datang ke sini, dan kebetulan beliau mau saya undang ke sini juga untuk menjelaskan, untuk mengklirkan masalah ini, Mas Bayu. Jadi ikut ke sini. Iya, ikut juga ke sini, ada di belakang. Sebenarnya kamu maunya apa? Tujuannya apa? Jadi tujuan saya ke sini bertemu Mas Bayu, Mbak, Mas Roy untuk mencari solusi sebagai mediasi antara tante dengan saya yang udah lama udah lama saya sama tante itu berselisih paham gara-gara rumah ini. Jadi tante itu bener kesel sama saya gara-gara udah beberapa tahun belakangan saya nggak mau tempatin karena angker. Tapi jangan salah loh, Icat. Ya. Rumah yang berhantu, ini juga pemirsa harus belajar ya. Rumah yang berhantu atau rumah yang angker biasanya memicu pertengkaran di rumah. Iya. Oh Iya, aku gitu. setuju. Oh kamu juga punya pengalaman kayak gitu? Karena yang aku cerita yang tadi itu, Yang rumah kamu? yang kan? rumah aku yang sebelumnya itu diganggu. ya, itu jatuhnya di keluarga jadi sering berantem. Percaya nggak percaya, maksudnya yang aku alami seperti itu. Betul sekali. Percaya nggak percaya, rumah yang angker harus punya lampu atau lighting yang bisa di dapur terang, Harus lebih kamar terang, mandi terang, living room terang, ruang tamu terang. Chandelier itu kayak nggak pernah dinyalain deh. Itunya tuh Ya, jarang Dicopot sih. gitu ya. jarang Iya. dinyalain. Terus bau apek. Perlu ada jendela yang dibuka gitu loh. Dan rumah berhantu, ya seperti yang saya bilang, rumah berhantu memicu pertengkaran orang. Iya. Karena energi negatif ini jadinya nempel sana sini, jadi ribut. Nah, mudah-mudahan Icat nih di sini nanti kan tantenya ada nggak? Ada, dia bilang tadi tapi sore udah ajak ke sini. Iya. Sekarang? Sekarang ada di belakang. Oh udah datang. Iya, udah datang sama om saya. Uwa sih Mudah- panggilnya. mudah-mudahan sih bisa clear ya. Diajak aja kalau gitu langsung Dan datang ke sini. Iya. Bisa langsung ngobrol bareng sama kita di Iya, sini. iya. Mudah-mudahan dia bisa Iya. menerima. Ini kan Iya. rumahnya dia. Iya. Kalau kita ngomong rumahnya berhantu, Bisa langsung nangkal. Iya, Iya. saya ingin membuktikan gitu. Karena kebetulan di sini ada Mas Bayu sama Mas Roy lagian untuk bantu juga saya. sebenarnya dari mohon maaf banget saya mau minta maaf. Lagian kalau saya ya jadi tante kamu, saya kan ngebongkar semua. Lu kayak nggak tahu diri aja, udah dikasih pinjem rumah, kok ngatain berhantu itu. Another side Iya. point. Ada ininya, ada sisi yang seperti Iya. itu yang merasa Gue udah kasih lu pinjem Iya. rumah, lu bilang rumah gue berhantu. kayak nggak tahu terima kasih. Lu nggak gitu. tahu terima kasih banget sih jadi orang. Ngerti nggak maksudnya? Iya, benar
benar emang Itu resiko tante loh, sering nanti ngomong kalau kayak gitu. dikatain. Oh, ini seleknya juga Iya, karena seperti kondisi itu, situasinya kayak situasi gitu. seperti itu. Oh udah jadi, Saya- ini udah kejadian Iya, juga ya. udah kejadian. Semenjak saya ninggalin Ada rumah itu konflik dia. beberapa tahun lalu, udah 3 tahunan sih saya kosongin rumah itu. Iya, Karena saya aja. emang gak berani lagi. Jatuhnya Tapi dibilang nggak tahu diri. Sebenarnya konflik sama tante ini pengen berakhir kan? Iya, saya pengen Pengen selesai, nyelesain. ya. Iya. Oke, baik kalau begitu, eh, Mas Riki, iya, minta tolong diundangin dong tantenya sama Paman. paman Iya, ya, Om, Uwa. sama pamannya. Tapi keputusan Icat untuk keluar dari rumah sebenarnya udah bener. Karena mungkin bertubi-tubi digangguin, Iya, kan. benar. Akhirnya dia nggak Iya. sanggup jalan. Bukan saya aja sih, Mbak. Jadi ada tante adik saya, adik kandung sama pembantu-pembantu itu juga sering ngerasain. Tapi yang anehnya ibu saya nggak pernah diganggu. Ibu nggak pernah? Iya, karena ibu juga rajin Oh iya. agamanya. Silakan, Pak Michael. Selamat malam, Bu, Bapak. Malam. Selamat malam. Oh iya. Geser lagi Ya. di sebelah sana aja, Pak. Oh gini masalahnya. Belum kelar juga. Tante, selamat malam. Malam. Ini keponakannya ya, Iya. dan ini adalah kakak Tante. Iya. Oke. Nama ini kita pakai nama samaran, Ica. Ya. Kalau Tante, namanya kita ganti dengan nama samaran. Kita ganti Riri ya. Om, kita panggil dengan nama Mas Wawa ya. Om Wawa. Oke, Riri, Wawa, Icat. Ini masalahnya belum kelar juga. Sebenarnya aku tuh malah gini loh takutnya. Lu ini saya kebaca. Saya kecium kayak tantenya tuh kayak lu nggak tahu diri ya. Udah gue kasih ini malah bilang berhantu. Gue nggak percaya hantu. Bener gak? Benar. Aku takut. Mbak Bay. Takut aja gitu kayak. Marah ya dia clash malah. ini. Jangan dong, ini kan masih saudara, ini masih keluarga. Iya. Ya, Iya. kita mau tanya dulu nih ke Tante Riri. Bener nggak kalau selama ini rumahnya itu memang ada gangguan-gangguan makhluk gaib gitu? Saya nggak tahu. Pernah tinggal di situ? Enggak. Nggak pernah tinggal di situ? Enggak. Saya beliin itu khusus buat dia. Beliin Khusus buat ponakan untuk saya. Icat dan Karena saya nggak keluarganya. mau ponakan saya itu kelantar hidupnya. Oke. Oh, bukan ini pinjemin jadinya nih Dikasih. Saya ini emang niat membeliin buat dia berkeluarga. Iya, benar. Ya, tapi Saya apa sendiri adanya. nggak tahu kalau rumah itu ada makhluk gaib tuh nggak tahu sama sekali. Oke. Kalau Pak Wawa tahu soal ini? Saya tidak tahu, cuma soal adik saya memberikan rumah untuk keponakan saya, itu saya tahu. Cuma saya pikir nih keponakan saya yang nggak tahu diuntung. Nah, itu tuh yang saya takutin. Statement itu Nggak tahu diuntung. nggak tahu diuntung. Diuntung. Nggak tahu diri. Udah nggak punya orang tua, udah susah. Itu poin aku tuh. Apa dia mau pingin bebas terus? Bikin rumah, beli rumah itu nggak murah. Harusnya mikir. Iya, Iya, tapi ada itunya. masalahnya Pak Wawa, yang dialami Icat di rumah itu adalah gangguan-gangguan dan teror gaib terus. Tapi zaman yang sudah modern ini ya, saya masih belum yakin. Belum yakin gitu kan. Nggak pernah Ya, ada kejadian dan nggak pernah Bapak mengalami langsung ya? Memang ya
alam gaib itu ada, tapi saya juga belum yakin gitu kan. Oke. Belum yakinnya di mana, Pak? Kalau yang rumah yang diberikan oleh adik saya untuk keponakan saya itu mengandung banyak setannya. Iya, jadi Bapak nggak percaya kalau rumah itu angker. Belum percaya kalau rumah itu berhantu. Saya sendiri aja nggak percaya. Ibu nggak percaya kalau rumah itu angker? Percaya. Ya wajar nggak percaya, Mas Bayu, karena mereka berdua kan belum pada tinggal di situ. Ada buktinya nggak? Ada. Saya bawa bukti adik saya yang udah pernah, yang sering banget diganggu hampir setiap hari, sama lukisan. Lukisan apa? Lukisan dari ruang dapur. Itu ada lukisan aneh. Pokoknya, Anehnya gimana? jadi kata penjaga rumahnya, lukisan itu nggak boleh dipindah-pindahin dan nggak boleh disentuh atau gimana gitu. Pokoknya harus tetap di situ, di ruangan antara dapur sama ruang nonton. Kalau dipindah, apa yang terjadi? Nah itu dia, saya juga nggak berani mindahin karena katanya kalau dipindahin bakal ada yang meninggal. Bakal dia meninggal. Iya. Ini kamu bawa ke sini? Ya karena saya pengen ngebuktiin sama tante, biar tante langsung percaya gitu. Kalau itu rumah dan lukisan itu ada penunggunya. isinya, Ya, ada penunggunya. Ya. Kamu bawa ke sini lukisannya? Ya, Omnya jangan marah-marah dulu. Ya udah bawa aja. Kamu masalah begini sampai ikut-ikutan kayak begini. Bikin malu-maluin nama bukan baik gitu keluarga. tante. Tapi kalau nggak gini kan tante nggak bakal percaya, dan tante juga pasti masih marah, nyimpen dendam sama saya. Karena emang saya benar-benar nggak mau nempatin, karena emang saya nggak mau lagi diganggu sama mereka-mereka itu. Ya udah gini Mas Icat, kalau emang lukisannya dibawa bisa diambil nggak? Tunjukin ke kita semua. Kamu mau lihat lukisan? Mau dong, mau banget lukisannya. Bisa diambil. Coba tolong buktikan. Silakan ke belakang. Yang sampai bikin malu diambil keluarga. di tempat tadi Mas Iya. Icat nunggu. Ya, Kasih tahu kita semua. Tante Riri nggak pernah mengalami hal-hal seperti itu tuh di rumah. Nggak pernah. Nggak ngelihat sisi angkernya. Enggak. Waktu pertama kali beli rumah itu memang niatnya untuk dikasih ke Icat. Emang iya, saya niatnya buat beliin dia buat berkeluarga. Kita nggak tahu sama sekali kalau rumah itu ada makhluk halus, itu sama sekali kita nggak tahu. ini yang saya bilang tadi Mas Roy. Mas Apa Bayu. itu? Ini saya nggak tahu nih, ketemu di pekarangan rumah. Tahu dari mana kalau ini lukisan yang di ruang dapur tadi. Boleh dilihat kah? Saya nekat bawa karena mau nggak mau harus dibawa supaya bisa clear masalah ini. Boleh dong diberdiriin, saya pengen lihat. Itu kayak kota London deh. Entahlah, Mas Roy. Mungkin Ini suasana seperti kota. suasana kota di Europe. Antara di London, Paris, European. Kamera dong. Itu kayak suara kamu. Kamu bawa adiknya sini. Iya, Kayak suara di kamu itu. iya. Kenapa? Siapa? Lampu. Ini kenapa nih? Lampunya. Oke. Udah pergi ya? Udah pergi. Saya butuh air nih. Air. Supaya energi negatif yang di sini Ada nggak hilang. airnya? Ada nggak airnya? Tolong dong. Air, sih, Ta? urgent. Kamu kenapa? Air tolong. Tolong bangunin sadari. Cita. Sita bangun, Kamu Sita. panggil, kamu panggil. Bangun, Cita. Sita bangun. Sita bangun. Gak ada hujan, gak ada angin kok. Kamu kenapa? Loh, kok nangis? Kenapa? 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 Kenapa, Dek? Kenapa, Sita? Kenapa? Kenapa? Dek, Kenapa? Tiba. sebut. Tiba. Sita. Banyak orang. Minum. Duduk dulu. Kenapa? Duduk. Banyak orang loh. Ditonton orang malu. Kamu kenapa sih? Keluarga pada ribut. Kamu juga begini. Tisu dong. Tisu coba. Iya. Istighfar, Kenapa kok Sita. nangis? Istighfar. Bangun, yuk. Bisa berdiri, kuat. Jangan dibangun. Malu-maluin. Ayo kita masuk Kenapa ke sih? dalam.
Ya, kita bawa. Bentar ya, kita pasang. Kamu pasang masker dulu di sini ya. Di dalam dulu. Minta. Masker. Masa boleh masuk deh. Boleh. Udah bisa masuk? Ya, ya. Ini tadi, begitu lukisan ini, kok Ini di take out deh. take out dulu deh, bisa nggak? Ada air, air. Belatung. Tolong dong, take out dong, tolong. Tolong saya. Saya dengar suara nih di belakang saya. Ada langkah kaki. Kita diikutin orang ya. Ikutin orang. Saya merasain ada energi buruk di sini, energi negatif di sini berkumpul. Ini kenapa lagi? Ini harus di take out. Kita take out deh kalau gitu. Kasihan soalnya. Bagi yang kuat, tolong unjuk tangan deh, mendingan sekarang. Daripada Teman-teman masih kuat nggak lanjut? gini, daripada entarnya jadi bahan makhluk halus nempel, mendingan dari sekarang aja deh siapa yang nggak kuat atau siapa yang lagi datang bulan atau kamu nggak nyaman. Hah? Ini Bekasi lo tinggal satu loh ini. Iya nih satu lagi. Oh, enggak, man. Kamu masih bisa lanjut nggak? Kamu. Nggak apa-apa. Kamu di sini kuat? Nggak kuat? Kamu keluar? Yang nggak kuat unjuk tangan deh, udah. Jangan usah dipaksain. Cepet. Kamu juga? Iya, kamu keluar. Lagi dapat. Oke, yang lain? Masih bisa lanjut? Kalau nggak Sambut, kuat, keluar. Oke. Kamu nggak apa-apa. Keluar. Saya cium bau busuk loh. Bro, energi yang kamu rasain itu yang pekat itu dari sini bukan sih? Iya, dari situ. Tapi saya nggak berani hancurin. Coba saya dengerin ya. Tantenya Hati, bisa Mas. pegang nggak? Hati. Boleh coba saya pegang. Coba, Tante, ini lukisan ada di mana? Di tempatnya di mana? Di ruangan dekat Ruang tamu, ruang keluarga. ruang keluarga, ruang dapur. Di lorong sih, dekat kamar mandi. Saya ngerasain ada leher saya tuh kayak rambutnya berat banget ya. Coba gini ya. Gini. Boleh? Saya minta kain hitam dong 2 lapis. Seperti ada bayangan melesat. Hah? Gimana? Seperti ada bayangan hitam. Cukup ya, cukup. Saya nggak kuat lagi. Panas. Panas. Panas? Udah. Coba disingkirin Saya aja nggak dulu. kuat. Singkirin aja. Saya minta kain deh. Tantenya Ada kain hitam? pegang. Saya belum pernah ngadepin orang yang rumahnya bekas bunuh diri. Takut. Sama 10. Nih ya. Tante, sini deh Tante. Tante duduk di lantai mau nggak? Saya nggak tahu nih. Bayu, I need your help. Ini lilin, ini semua lingkarin diri Tante deh. Oke. Tante duduk. Itu tadi saya lihat energi makhluk halusnya kayak mau nyerang kita gitu loh. Tapi gara-gara kita lagi udah fokus, jadi nggak.
sambil pegang lukisannya nanti. Ya. Ibu bisa berdiri. Saya manggil tante aja ya. Tante, Duduk bisa berdiri, aja. Tante. Duduk. Ada apa sono? Sana sini. Ngadepnya ke situ. Ya, di situ benar. Ngadep ke depan. Ini bantuin si tante pegang lukisan, tapi pakai kain hitam deh. Saya pengen tahu apa yang terjadi. Tante yang megang. Tante yang megang. Keluarin tangannya aja, tapi nggak usah. Ayo. Tapi nggak usah ini. Kakinya tante. Tuh lihat deh, serem banget kan? Ya. Iya. Yang ada lagi yang lain ya. Tidak ada Orang ya, Li? aura negatifnya. Icat tuh nggak bohong. Icat bener-bener bilang kalau memang rumah itu berhantu. Kamu rasain deh. Ih, serem banget ya dia jadinya. Jadi kayak gitu. Berat banget badan saya. Aduh, Anak saya berat. Hah? Berat? sekarang gantian. Ini lukisan taruh di belakangnya dia. Icat gantian. Tutupin semuanya, Tante. Oh my goodness. Kenapa? Pegangin deh, tempelin ke bahu dia. Ya. Saya nggak sanggup. Cukup. Bentar, Tante. Sabar. Kita akan manggil arwah gentayangannya itu. Kalau Tante mau teriak-teriak aja di sana. Apa yang Tante lihat aja. Saya takut banget. Apakah udah cukup? Cukup. Sudah? Oke, Efek. Ini udah. udah seperti ini kita udah balik ya. Balikin. Balikin. Ya, diangkat. Apa yang dilihat, Tante? Mukanya hancur. Mukanya hancur. Itu kan, kamu kan tadi awal-awal datang Tante nggak percaya kan? Karena saya belum pernah ngalamin. Mas Icat pernah ngelihat yang seperti itu, mukanya hancur. Kalau diliatin, jujur saya belum pernah. Hanya sekelebat bayangan aja, Mas Bayu. Di Sekelebat rumah? bayangan. Iya, dia rambutnya panjang. Tapi nggak pernah diliatin mukanya langsung. Dia ketakutan lo, minum dulu deh. Kasian lo, minta air dong. Ayo, Nah, jadi kalau buat Mas Icatnya sendiri, dia harus gimana supaya rumahnya nggak diganggu lagi, Roy? Saya sih sebenarnya pengen banget ya, Icat itu juga kurang ibadahnya sih sebenarnya. Jadi di harus- rumah itu ya. Iya, kamu sebenarnya harus introspeksi diri juga. Rumah berhantu ya rumah berhantu. Tapi kalau kamunya juga rajin gitu ya, nggak akan diganggu juga sih sebenarnya. iya Mas Roy, emang saya akuin sih. Ini minum dulu yuk. Nggak, Tante. Ini air itunya belum ada ya? Lagi dibikin. Ayo dibikin. Kita akan cleansing semuanya. Jadi nggak satu-satu. Ini mudah-mudahan semuanya Om juga nggak keganggu dan ini juga adiknya ya nggak diganggu lagi ya. Nah, Karena tadi bisa pertanyaan masuk saya rumah adalah dia. gini, Bay. Rumah ini akan dijual atau ditinggalin? Gimana? Saya sih pengennya sih dijual, Mas Bayu, Mas Roy. Tapi saya harus rembukin dulu sama keluarga besar. Apakah cocok untuk dijual ke orang lain, dipindah tangankan, atau disewakan. Saya sih udah nggak mau lagi tinggal di sana. Soalnya adik saya juga sering diganggu. Ya kan? Kalau bisa mah dijual aja. Saya tapi Ya, Kalau nggak keluarga bikin diganggu ya. pusing. saya ngerasa Yo. ada biang kerok juga sih di dalam rumah. Ada sih. lagi? Iya. Maksudnya ada Seorang orang lain lagi? manusia yang manusia, iya, orang-orang yang kompor beleduk gitu loh. Heeh. Ada biang kerok. Di sini konspirasi sih, nampaknya harus ada penelusuran yang lebih
tajam lagi. Oh nanti akan ada penelusuran ya karena ada satu orang lagi nih. Kamu bisa sebut Siapa nama? kira-kira? Saya dijadiin satu aja. Oke, thank you. Tante, tangannya sini deh. Cuci mukanya pakai ini. Dilap. Yuk, sini yuk gantian. Gue sendiri aja. Sebelah sini. Nah, motornya lewat sana. Silakan Om. Pemulan deh. Lagi Om. Om juga. Om juga dong. Dan terakhir kamu. Iya. Pantes kamu udah percaya kan? Ternyata ada makhluk halus di situ. Ini boleh dimatiin nih, Chan. Ya, Jadi ada satu nama tadi yang masih nyangkut Iya. yang kamu bilang kemungkinan dia adalah biang kerok dari semuanya ini. Ada satu nama. Ron. Orang ini banget sih, Mom. Sorry. Orang ini agak kurang baik aja sih. Dan dia bener-bener kayak kompor beleduk gitu loh. Saya nggak tahu kalian notice atau tidak. Kalian tahu atau tidak seperti ini? nggak tahu siapa orangnya juga. Ada 3 huruf. Saya Boy. sama sekali nggak tahu. Hah? Boy. Boy ini keluarga, kerabat, Orang lain. Kerabat. Boy. Boy kan Boy kan- suaminya tante. Ada apa sama Om Boy? Saya sendiri nggak tahu. Tante sendiri nggak tahu sama sekali Sita. Ini sekarang di mana suaminya? Dia lagi di rumah. Oke. Oke, yaudah kalau gitu nanti akan ada penelusuran gini deh. Yang penting kan sekarang ini Tante udah percaya ya rumahnya emang seperti ini kondisinya. Iya. Dan mudah-mudahan ini nggak akan diganggu lagi. Saya nggak tahu masih akan diganggu atau enggak. Tapi yang Iya. penting ini bapak, ibu, ini berempat di sini. Semuanya mudah-mudahan setelah di cleansing nggak akan diganggu lagi. Ya. Nanti akan ada ya keputusan untuk ngejual rumahnya atau enggak. Ya tinggal silahkan didiskusikan sama-sama. Ya. Oh ada yang mau disampaikan Roy? Udah itu aja. Saya berharap kalian rukun ya. Iya. Karena nggak gampang juga di sini tuh seperti ini. Walaupun nggak tinggal di situ, tapi rumahnya di situ itu bisa memicu pertengkaran dan ada biang kerok. Iya. Saya nggak tahu tuh. Terus tiba-tiba saya lihat nama Boy aja di kepala saya. Boleh saya tahu dasar ke ininya kenapa? Tapi ke arah negatif gitu loh, Boy-nya ini. Kayak kompor beleduk gitu. Apa kepemujaan? Mungkin juga, bisa juga kali ya. Berarti kematian adik saya juga, ayah dia ada hubungannya ya? Mungkin juga bisa Om kayak gitu. Mungkin juga salah. Iya. Jangan seujun dulu, Om. Soalnya kan papa itu meninggalnya karena komplikasi. Kata Oke. dokter gitu. Ya udah nanti akan diselesaikan dan akan dilakukan penelusuran ya. Terima kasih Mas Icat, Iya. Tante Riri, Om Wawa dan juga adiknya Mas Icat. Ya. Iya. Ini lukisan Kita sih Iya. kita sita ya. Nggak apa-apa, saya Kita ikhlaskan amankan di sini di aja lukisan ya, ini. terus Iya ya. emang. Oke. Terima Sama. kasih. Yang pasti kan selama ini mungkin ada konflik nih antara Iya. Mas Icat sama Tante Riri. Malam hari ini mungkin ada yang mau diselesaikan. Gara-gara Tante. Ibu tanya aku jadi nggak tahu sih. Malu. Udah, malu. Aku sendiri nggak tahu. Bawa, Cinta kamu cuma nyalain Tante. Ya udah. Udah. Malu.
kalau sama Berarti si Boy itu melakukan pemujaan. Saya sendiri nggak tahu. Ya udah, nanti akan aku. Pemujaan setan. Jen ya. Berarti suami kamu yang nggak benar. Enggak, ya udah nanti. Saya nggak tahu. Ya udah, Mas. Suruh temuin saya. Iya, nanti akan diselesaikan Saya ya. nggak tahu. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Anda berdua Bisa-bisa boleh meninggalkan adik studio. ponakan saya Selamat malam. meninggal semua. Bapak, terima kasih sudah Terima hadir kasih menembus sudah mata batin. hadir di sini, Selamat dan- malam. ya. Ya, terima kasih. Thank you. Terima kasih sudah menginspirasi juga ya. Terima kasih. Iya, Silakan. silakan. Ketika kita sudah menumbalkan seseorang demi kepentingan kita, bersiaplah pada akhirnya kitalah yang akan menjadi tumbalnya. Kamu tadi bisa ngelihat ada nama Boy. Iya, Yang ada memang nama ada Boy. kaitannya dengan masalah Iya. mereka. Saya ngerasa Boy itu jadi biang keroknya juga loh dalam andil rumah ini. Dan entah kenapa saya di dalam kepala saya itu saya pengen tim kita dan Frisley melakukan penelusuran. Tampaknya ada di taman dan ada di salah satu tempat lagi yang ditanam gitu, kayak bentuk kendi gitu. Itu sengaja ditanam. Sengaja ditanam kayak bentuk seperti itu, kayak ditanam tuh buat apa gitu loh. Oke. Itu yang jadi penasaran buat saya juga. Perlu ada penelusuran. Sangat perlu sekali penelusuran. Oke. Baik, kalau gitu setelah ini Frisley dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami. Itu ya Mas rumahnya? Iya benar Mbak, itu rumahnya. Mas emang rumahnya itu udah lama ya ditinggalin? Udah ada sekitar 1,5 tahun saya tinggalin kosong. 1,5 tahun ditinggalin. Tapi kok itu ada mobil, itu mobil Iya, siapa? itu mobil peninggalan om saya juga. Biasa buat saya, karena om saya suka barang-barang antik. Oke, jadi mobilnya emang udah lama Iya, juga. udah Kalau lama. kalau motornya? Itu kayak motor kakak saya sih di situ. Iya tante, itu kayak motor Uwa ya. Berarti Iya. Berarti motor om saya itu, Mbak. oke, coba kita Kayaknya kesana di dalam deh di dia. dalam dong Iya, ya. coba aja kita cek deh. Iya. Ini yakin nih motor saudaranya? Motor Ini paman bener- saya, bener. motor om Yaudah, saya. kita saya. langsung Iya. sana aja Mas. Ah, Wak, Ini apa-apaan baru kesini nih? enggak, ntar dulu. Udah saya bilang, Sabar dulu, Wak. Ini saya... ini jangan dilanjut. Udah nggak bagus, nggak benar. Kamu juga susah sih dibilangin. Tenang Kamu dulu, ngedengar Wak. nggak sama kakak? Tapi saya pengen Ini juga sama gua susah. Tenang dulu, Wak. Pak, Ini apa-apaan ikut-ikut? Ini masalah keluarga loh. iya ya Pak. Ini apa bawa kamera-kamera ini Iya begini? Pak. Sabar dulu, Pak, sabar dulu, Pak, Wak. Pak Sabar tenang dulu. dulu. Ada apaan ini? Saya datang ke sini mau ngebantuin. Iya. Ya kita nggak ada maksud lain juga. Saya Iya. juga nggak bermaksud untuk ikut campur di masalah keluarga Bapak. Saya minta bantuan dia, Wak. Iya. Minta bantuan Mbak ini Saya untuk pengen membuktikan kalau ngebuktiin. suami saya nggak berbuat macam-macam. Tolong, jangan ikut campur keluarga saya. Ini udah nggak usah dilanjut. Tapi saya pengen ketemu suami Dengar nggak? saya. Kamu dengar gua nggak sih? Dengar gua semua. Ya udah, jangan Dengar nggak sama kakak? begini. Iya. Kalau kamu terus silakan dah. Ada apa nggak mau ikut campur? Semua ini demi kebaikan keluarga saya. Ya udah. Oke. Ayo udah. Tolong, jangan segala bohong yang aneh-aneh, Pak. Iya. Ya udah. Ya Bapak tenang dulu ya. Oke. Kita ke depan dulu deh. Daripada malah kayak gini. Ya, Mbak. Mbak Prilly, maaf ya. So, kakak saya emang kayak begitu. Nanti malam aja datang lagi aja ya. Iya nggak apa-apa, saya juga ngerti kok, maksudnya ini juga kan urusan keluarga, cuma saya juga emang niat ngebantuin. Tapi kalau malam nggak apa-apa. Nggak apa-apa, soalnya kan nggak enak buat dari ya. Maafin, Mbak. Maafin om saya ya. Maafin Ya udah nggak apa-apa. Ya udah berarti kita nunggu. Kita nunggu malam aja. Nanti malam aja. Ya udah kalau gitu. Yaudah. Biasanya sih jam segini udah pulang. Iya, biasanya sih. Oh itu tuh, Mbak. motor udah keluar. Oh, ya udah berarti Yuk kita tunggu. turun dah. Nah, udah aman. Iya, Yaudah, yuk. yuk kita keluar. Kita keluar. Hati-hati ya. Tante. Ya. Saya buka dulu ya. Iya. Silakan. Kenapa, Mbak? Bau banget. Udah lama saya tinggalin jadi ini. Terus
Mas waktu ngerasain ada gangguan itu di mana, Mas? Di daerah sana tuh Mbak, dekat dapur arah mau ke kamar mandi. Oh, di sana? Iya benar Mbak. Ya berarti kita ke sana. Tapi tunggu deh. Saya tuh nggak tahu ya kenapa. Saya ngerasa lukisan ini tuh benar-benar narik saya buat datang, dan dari apa yang saya lihat, Bahaya Mbak. lukisan ini tuh tempat Kamu tinggal kenapa dari sih, salah Bang? satu makhluk yang ada di sini. Orang cuma lukisan doang kah? Nggak ada apa-apanya. Enggak, Bu. Ibu percaya sama saya kalau di lukisan ini emang ada sesuatu. Tante jangan, Tante. Mas. Mbak, jangan dipegang. Itu kan, Kakak. Bu. Bu, sekarang Ibu lihat kan, Ibu sembarangan megang terus diri kayak gini. Ya ampun, aku tahu, ini, aku perlu netralin dulu deh, aku perlu netralin. Lukisannya mana? Jangan ganggu saya. Kak, aku minta tolong Kak, tolong ambilin garam Kak. Abang kenapa Bang? Kamu jangan bikin aku takut. Enggak, Bu, ini dia nggak pura-pura, dia nggak nakutin. Ini emang ada makhluk yang udah Jangan berlebihan deh Bang. Pemirsa, ini ada makhluk yang coba untuk masuk dan nguasain tubuhnya. Kamu jangan bikin takut. Jangan berlebihan. Mas sadar Mas. Abang. Mas, Kamu kenapa sih? oke. Jadi makhluk yang tadi ada di sini dan masuk ke tubuh Mas ini tadi ke atas, dan tadi juga ngedenger kan ada suara aneh. Kakak ngedenger juga kan? Pas ibunya ambil lukisan itu di atas tuh suara gaduh gitu. Iya ya. Kak, boleh siapin air minum nggak? Mas bangun Mas. Bisa duduk? Bisa duduk. Hati-hati Kak. Mas, tadi itu saya paham kenapa Mas takut banget sama lukisan ini. Karena saya yakin emang ada makhluk yang energinya itu cukup besar di lukisan ini. Tadi saya bilang hati-hati. Ya, tadi tantenya Mas yang nggak percaya. Tapi sih Mas nggak percaya loh. Ya udah, yang penting Mas ini emang nggak pura-pura, dan tadi juga kita ngedenger ada suara gaduh di atas. Mas, kayaknya kita perlu ke atas deh. Karena Tapi Mbak, apa Mbak yakin harus ke atas? iya nggak apa-apa. Udah Mas percaya aja sama saya ya. Yuk. Ini lukisannya aku amalin apa Iya gimana? Kak. Ini nanti kita sita aja. Ayo Mas. Hati-hati. Itu jelas banget suaranya. Kak Sri? Iya. Sih. Tadi tuh suara gaduhnya. Pada denger nggak? Denger nggak? Suara dari saya Mbak. Gak bisa Kak. Dek, Ini suara orang. Iya. Coba Mas. tolong Mas. Hati-hati Kak. Astagfirullah. Yo. Oke, ini hati-hati. Duh. Oke pemirsa yang saya lihat, ini adik kamu. Iya, adik saya nih, Mbak. Adiknya ini dijadiin media untuk ritual. Tapi aku nggak tahu juga ini sama siapa, soalnya ada lukisan kayak gini dan ini memanggil keberadaan mereka untuk ngegangguin. Hati-hati. Itu udah ke tangannya Kak. Hati-hati. Kak, kayaknya ini. Dek. Siapa nama adiknya? Sita Mbak. Sita. Dek, sadar Dek. Mbak. Dek, bangun. Mbak sadar Mbak. Dek. Mbak. Udah Mbak nggak usah takut ya Mbak. Hati-hati Kak. Kamu ngapain di sini? Aku dipaksa sama Om Kak untuk kesini. Kamu mau aja sih. Tadi aku ambil barang pemberian ayah Kak. Aduh. Yaudah gini aja deh. Kamu tenang. Mbak tenang aja Kak Sri. Aku minta tolong. Ini adanya ini tolong diamanin ya Kak. Biar ditenangin juga sama keluarga yang lain. Terus nanti barang-barang ini disita aja. Iya. Udah, Mbak nggak usah takut ya. Udah tenang aja. Oke pemirsa, ini benar-benar aneh banget karena pas masuk di ruangan ini yang kita semua rasain juga sama kan, ini benar-benar pengap. Iya. Tuh, berarti benar kan ini tuh ulah dari suaminya Tante Mas. Iya. Yang Om saya Mbak. iya. Tante saya emang nggak percayaan sih mau dibilangin. Ini juga. Tante saya mana ya?
Bukannya tadi ikut kita ya? Ada yang lihat tante saya? Tadi gue lihat tante di parkiran dia lari. Gue tanya dia mau kemana? Dia cuma lari aja gitu nggak. Ini pasti nggak beres, berarti kita harus cari tantenya Mas. Saya nggak mungkin. Yaudah yuk kok. Kenapa? Itu mungkin. Ayo kita cari yuk. Wah itu tuh. Iya, iya. Ayo Mbak. Kak, Yang berantem yang tadi tuh ibu-ibu yang tadi berantem di situ sama bapak. ibu-ibu. Ibu-ibu. Iya, yang tadi. Tante saya. Udah, buruan. Ayo Kak. Bu. Apa-apaan nih, Pak? Alah, ibu ini semua juga demi ibu. Kita sekarang udah kaya. Tapi saya Dulu nggak kita suka, miskin. Pak. Hah? Saya Apa nggak suka lagi? kayak begini. Kamu lagi kamu. Sabar kamu dulu. tuh ponakan nggak tahu diuntung ya? Ngapain ini? Hah? Pak, jangan marah-marah gitu dong, Pak. Tenang dulu. Kamu siapa kamu? Kamu nggak usah ikut campur kamu. Ini urusan saya, urusan keluarga saya. Oke, Pak, saya tahu ini urusan keluarga Bapak, tapi saya datang ke sini buat ngebantuin. Nggak usah sok jagoan kamu. Saya tahu kamu punya kekuatan. Kamu pikir kamu bisa melawan saya? Saya nggak ada maksud kayak gitu ya, Pak. Saya nggak ada maksud apa-apa. Jangan kasar dulu sama cewek. Jangan om. Jangan om. Kamu nggak usah campur kamu. Udah. Jangan kamu ya. Bapak, udah. Gara-gara itu tuh, Bu. Ini aku yakin banget itu gara-gara itu. Sabar om. Sabar om. Apa sih gua? Lepasin saya. Bu. Kak, tenangin dulu. Tenangin. Iya enggak. Kamu tenangin Kak. Cukup, Pak. Sabar om. Kak Sri, tolong ditahan dulu. Bu, sadar, Bu. Ibu dengar saya, Bu. Ibu tenang dulu. Ibu tenang. Aduh. Pak, kenapa, Pak? Ibu tenang. Kak Sri, Kak, aku minta bantuan Kakak. Aku yakin banget ada benda yang ditutupin di sini dan Kenapa, Pak? Lepasin aku saya. melihat ada kendi, tapi aku nggak tahu di mana. Bantuin aku cari kendi, ada kendi. Ini kenapa, Pak? Enggak. Soalnya aku melihat ada makhluk yang di belakang tubuhnya Bapak ini yang coba buat ngegangguin Bapaknya terus. Om kenapa? Lepasin. Kenapa harus Pak, langsung kayak sadar, gini om? Pak. Pak, Ada sadar, nggak, Kak? Lepasin saya. Enggak. Pak, sadar. Enggak akan aku lepasin. Pak, sadar. Pak, sadar, Pak. Sadar, Lepasin Pak. sudah. Tadi Kakak udah ngecek ke sini belum? Lepasin. Sadar, Pak. Apa sadar? Sabar om. Pak, sadar, Pak. Sadar, Pak. Sadar om. Bener kan? Om, sadar om. Jadi ini yang Istighfar, Om. sebenarnya dari tadi tuh ngegangguin kita Istighfar. banget. Dan Istighfar. malam ini yang coba buat ngecoin kita. Istighfar om. Pak, Pak. ini kan? Pak, sadar, Ini kan yang kamu Pak. cari? Sadar. Jangan ke dia itu. Pak, sadar, Pak. Sadar. Kak, aku minta air, Kak. Minta air. Oke, pemirsa, Sadar om. jadi kendi ini merupakan rumah dari makhluk yang ada di belakang tubuhnya si Bapak. Dan dia juga yang ngecohin si Bapak buat ngelakuin ritual-ritual terus. Sadar, Pak. Istighfar om. Pak, Istighfar om. Pak, sadar. Sadar om. Pak, Sadar om. Pak. Sadar, Ini- Pak. Sadar om. Sadar. ini ada darah terus belatung. Ini udah nggak benar banget ya emang. Oke, Pak, Bapak udah sadar. Bapak dengar saya ya. Sadar, Pak. Bapak udah ngeliat juga kan? Disenderin ke saya aja. Oke. Hati-hati. Hati-hati, Kak. Nah, Ibu gimana? Ibu sekarang udah percaya kan sama apa yang dilakuin sama suami Ibu? Ya, saya baru percaya, Pak. Berarti bener Mbak selama ini dugaan saya. Iya, Kalau bener. om saya ada berbuat yang nggak beres di rumah Iya, ini, makanya iya, saya bener. sering diganggu. Bener kan Jadi, Tante? Tante sama Om. Kalau selama ini Tante nggak pernah percaya sama apa. Iya Tante, aku maafin Tante. Ya Yang penting udah. keluarga kita aman dan tetap terlindung. Iya. Udah, sekarang udah nggak usah khawatir lagi. Bapak juga sekarang Bapak udah sadar kan apa yang Bapak lakuin itu salah. Bapak ngelakuin ritual untuk kaya atau apapun itu dan menumbalkan adiknya Mas ini. Itu nggak bisa kayak gitu, Pak. Pemirsa ini bisa dilihat juga ya kalau misalnya kita melakukan perjanjian dengan hal tersebut nggak akan berujung dengan baik. Bapak udah sadar? Ya, Bapak istirahat. Kak Sri, aku minta tolong dong. Nanti kakak coba dicek lagi ke ruangan-ruangan yang tadi kita masukin. Barang-barangnya semuanya disita. Kak, nanti semuanya saya sita ya. Ini Bapak minum dulu. Belum.
Maafin Bapak, Bu ya. Ya Pak. Maafin Bapak, Bapak udah salah. Bapak nyesel melakukan semua ini. Ya, Pak. Iya. Aku maafin Tante sama Om. Yang penting nggak terulang lagi seperti ini, Om. Dua partisipan yang hadir malam hari ini berhasil terpilih oleh Roy Kiyoshi di War Room, yaitu adalah Yanti dan juga Icat. Dua-duanya adalah pelaku mistis dan ya mudah-mudahan masalahnya selesai ya malam hari ini ya. Kalau Icat tadi ternyata rumahnya memang Berhantu. Angker. Ya. Ya, sementara kalau Yanti itu dia punya Alena dan Lauren. Taman gaib setelah dia mengalami mati suri. Iya. Tanggapan kamu, Roy? Untuk yang teman gaib itu memang beberapa orang bisa juga punya setelah mati suri. Mereka mempunyai pengalaman aneh, itu wajar. Dan kemudian kita masuk ke siapa? Icat. Icat ini sebenarnya kasihan juga sih. Dia mau tinggal di mana pun saya juga bingung nih jadinya. Kasihan, ada konflik di dalam keluarga itu loh. Saya berani jamin 100% Icat ini nampaknya adalah semacam korban dan ada biang kerok di dalamnya. Mudah-mudahan namanya si Boy ini bisa terbuka hatinya ya. Karena paling enggak kan dia nyadarin ini keluarga loh. Iya. Yang diadu domba. Tanggapan kamu, Lorencia? Iya, aku sedikit tadi kalau masalah rumah ya memang aku udah pernah alamin. Jadi bener sih, dan untungnya kan udah ketahuan di sini kan. Ternyata juga ada selain rumahnya angker, ya ada juga orang kompor. Orang lain. Ya mudah-mudahan juga, ya bener, mudah-mudahan dia dibukakan. Paling nggak keluarga, dari pihak keluarga kan sekarang udah tahu ya kalau jadi bisa diselesaikan ya. Iya, bisa diselesaikan. Baik, mudah-mudahan rumah yang sekarang nggak angker ya. Iya, nggak. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Sukses untuk semuanya. Iya. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasannya. Terima kasih juga sama-sama. Pemirsa, ketika kita mulai melibatkan setan dalam kehidupan kita, itu berarti sama saja kita sudah siap untuk merasa sengsara dan tidak akan ada kebahagiaan pada akhirnya. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini hanya di Menembus Mata Batin.